Podcast Diputar, diskusi seputar Latsar. Sobat Aneka, yuk dengarkan podcast Diputar, diskusi seputar Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aneka, episode pertama podcast Diputar kali ini tentang ASN beraneka. Sebelumnya, perkenalkan saya Ihdina Husnasani, peserta Latsar dari asal pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dan rekan-rekan saya ada Mbak Iin Nadhiroh dan Mas Indra Hermawan. Silahkan Mbak Iin memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iin Nadhiroh, peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Jepara. Oke, dari Jepara. Selanjutnya, silahkan Mas Indra Hermawan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Indra Hermawan, peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Oh iya, baik Mas Indra Hermawan sama dengan saya dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait aneka. Kalau kita mendengar kata aneka, biasanya yang terlintas adalah keberagaman beraneka. Akan tetapi di sini aneka merupakan singkatan huruf depan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jika amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, karena ASN merupakan seorang pelayan publik. Tandanya ketika seorang ASN mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dan lebih mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan kelompok. Kemudian ASN juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindarkan diri dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Seorang ASN yang akuntabel juga dapat memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian seorang ASN yang akuntabel juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam bidang saya, akuntabilitas dapat ditunjukkan ketika saya melaporkan evaluasi pembelajaran kepada orang tua atau wali dari peserta didik karena saya seorang tenaga pendidik. Jadi akuntabilitas merupakan transparansi dan bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat. Nasionalisme dan etika publik akan dijelaskan oleh Mbak Iin. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan etika publik. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan yang sama, kemudian mempunyai rasa kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kita sebagai calon ASN sangat mencintai bangsa kita sendiri, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya kita bersama. Kemudian, untuk etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Contohnya adalah kita sebagai calon ASN melayani publik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai dasar etika publik, sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang sudah berlaku. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Iin. Selanjutnya terkait komitmen mutu dan anti korupsi akan dijelaskan oleh Mas Indra Hermawan. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Komitmen mutu di sini adalah upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Harapannya apa? Harapannya adalah pelayanan publik itu dapat berjalan dengan cepat dan dapat memberikan kepuasan pada warga yang membutuhkan pelayanan. Nah, kepuasan warga di sini perlu dititik beratkan. Ini merupakan suatu hal yang penting. Pentingnya kenapa? Karena kepuasan warga itu menunjukkan bahwa negara itu hadir untuk memenuhi
kebutuhan warganya. Nah, untuk penerapan komitmen mutu seperti apa? Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu selalu menyapa warga yang membutuhkan pelayanan dengan ramah, dengan senyum. Ya, terus selanjutnya yang kedua bisa dilakukan dengan kita tuh melakukan pelayanan dengan cepat. Jadi setiap ada warga yang membutuhkan pelayanan, mungkin kita melayaninya dengan cepat dan tidak menunda-nunda proses pelayanannya. Terus yang ketiga, kita selalu tetap menjalankan yang namanya prosedur atau standar operasional yang telah ditetapkan. Itu untuk komitmen mutu. Selanjutnya untuk anti korupsi. Nah, untuk anti korupsi sendiri, untuk anti korupsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Nah, korupsi itu apa? Korupsi adalah tindakan di mana seorang pegawai itu menggelapkan keuangan negara sehingga menyebabkan kerugian negara. Nah, untuk penerapan anti korupsi sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama, dilakukan dengan meningkatkan spiritualitas dan kesadaran bahwa setiap perbuatan harus kita bertanggungjawabkan. Apalagi perbuatan yang menyangkut kepentingan orang banyak pasti membutuhkan pertanggungjawaban yang besar. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman etika dan moral. Kenapa perlu etika dan moral? Karena etika dan moral merupakan kompas pada diri kita pribadi yang dapat menentukan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Nah, terus selain itu bisa juga dengan diterapkannya pelatihan atau seminar tentang anti korupsi. Jadi untuk menambah pengetahuan tentang anti korupsi terkait tindakan korupsi itu seperti apa saja jenis-jenisnya, terus juga untuk hukumannya seperti apa, di reward and punishment-nya seperti apa. Itu sih, Mbak. Oke, ya semoga kita bisa menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang demikian dan tetap menjaga integritas kita sebagai seorang ASN. Terima kasih penjelasannya Mas Indra. Ya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Iin dan Mas Indra. Jadi benar ya, dari aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu memang saling terkait dan saling berkesinambungan. Di sini kita sebagai ASN dituntut untuk bisa selalu mengerti, memahami, dan lebih bisa untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menjalankan tugas, seperti itu ya. Ada tambahan lagi, Mas Indra dan Mbak Iin? Tambahan, Mbak. Oke, silakan Mas. Untuk penerapan komitmen mutu itu biasanya itu dilakukan dengan apel pagi. Oke. Nah, apel pagi itu bisa tuh untuk melihat kesiapsiagaan pegawai atau ASN untuk melakukan tugas hari ini. Jadi nanti bisa kelihatan yang datang itu siapa saja, sudah siap apa belum tuh bisa dilakukan waktu apel pagi. Tapi sayangnya karena pandemi COVID ini apel pagi itu untuk sementara ditiadakan karena harus sesuai dengan protokol kesehatan. Itu Mbak. Oke, iya. Kalau misalnya dari bidang saya, komitmen mutu itu juga bisa diwujudkan dari kemampuan dan kemauan seorang tenaga pendidik untuk mengembangkan profesinya, mengembangkan ilmunya. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti itu, Mas. Itu juga tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ada lagi tambahannya Mbak Iin? Sudah cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih Mbak Iin dan Mas Indra atas diskusi hari ini terkait ASN beraneka. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi ASN yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari dan ketika kita menjalankan tugas. Kiranya cukup sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Aneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Diputar, diskusi seputar Latsar.